Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginur Hatijah dengan NIM 1612121042. Saya mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo Semarang dengan prodi Pendidikan Profesi Kebidanan. Di sini saya akan mendemonstrasikan teknik atau cara konseling pada ibu dengan pos SC. Jangan lupa like, dukung, dan subscribe agar kalian dapat video terbaru seputar dunia kesehatan. Terima kasih. Oke, Bu Rina, tadi keluhannya masih nyeri ya. Kemudian juga masih lemes. Nggak apa-apa, Bu. Ini normal. Ini disebut dengan masa nifas. Yang mana masa nifas ini dimulai setelah plasenta atau ari-ari lahir dan berakhir ketika alat kandungan kembali ke bentuk semula seperti sebelum hamil. Ya, biasanya masa nifas ini berlangsung sekitar 6 minggu. Nah, dalam keadaan normal, Bu, uterus ini biasanya akan mencapai ukuran besar seperti pada masa sebelum hamil. Akan tetapi karena keadaan tertentu seperti ibu melahirkan secara SC, pengembalian rahimnya ini mengalami perlambatan karena ada luka bekas SC-nya. Nggak apa-apa, ini normal. Ya. Nah, penyebab nyeri pada pos SC ini, Bu, karena adanya terputusnya jaringan pada dinding-dinding atau rahimnya, ya, sehingga menyebabkan adanya rangsangan dari otot abdomen yang berlebihan ketika operasi. Nah, luka inilah yang mengakibatkan atau luka ini yang merangsang adanya ujung-ujung saraf sehingga menimbulkan nyeri, ya. Nah, pada masa nifas dengan pos SC, Bu, ibu juga akan tetap nih mengeluarkan cairan vagina atau yang disebut dengan lokea, ya, akan tetapi tidak sebanyak seperti pada persalinan normal, ya. Nah, kemudian biasanya, Bu, pada masa melahirkan itu akan ada penurunan ini nafsu makan atau pencernaan 1-3 hari, ya. Akan tetapi nanti akan kembali normal. Tidak apa-apa, hal itu merupakan hal yang normal, Bu. Karena kenapa? Ketika proses persalinan di dalam tubuhnya kita itu ada yang namanya hormon estrogen, Bu. Ketika kita mau bersalin, hormon estrogen ini di dalam tubuhnya kita dia akan menurun. Nah, hormon estrogen yang menurun inilah yang merangsang tidak adanya nafsu makan di dalam tubuhnya kita, sehingga organ pencernaan itu juga ikut melambat, ya. Akan tetapi tetap sekalipun demikian harus tetap minum susu, mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti ikan, tahu, telur. Karena apa? Makanan yang berprotein tinggi ini akan mempercepat proses pergantian sel-sel dan jaringan dalam tubuhnya kita, ya, sehingga bagus pada pasien dengan yang memiliki luka bekas SC, ya. Nah, biasanya, Bu, di awal-awal masa nifas kandung kemihnya kita itu akan mengalami yang namanya pembengkakan. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan yang berlebihan pada saat persalinan. Pada orang yang dia melahirkan normal, Bu, di sini rahim ya. Kemudian di sini ini kandung kemih di atasnya rahim. Ketika dia meneran, mengeluarkan kepala bayi, maka akan ada tekanan yang berlebihan pada kandung kemihnya, sehingga ketika proses selesai bersalin atau masa nifas di awal-awal biasanya dia akan mengalami pembengkakan, ya. Nah, lalu bagaimana dengan pasien yang dia melahirkannya secara SC? Nah, biasanya pada pasien yang dia melahirkannya secara SC diperlukan kateterisasi pada organ reproduksinya. Karena apa? Karena organ reproduksinya belum berfungsi secara optimal, ya. Makanya ibu sekarang masih tetap dilakukan kateterisasi, ya. Kenapa? Nah, karena bisa pengaruh dari obat biusnya masih bekerja, ya, sehingga organ-organ tubuhnya kita itu masih belum bekerja secara optimal, Bu, ya. Terus kemudian pada umumnya ibu nifas itu secara normal maupun SC akan mengalami tahapan, yang mana tahapan ini merupakan
proses adaptasi psikologis masa nifas. Ya, ada tahapannya bagaimana? Tahapannya itu ada 3, Bu. Yang pertama, ada fase taking in, yang mana fase taking in ini merupakan fase ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama masa nifas sampai hari kedua setelah melahirkan. Nah, biasanya gimana? Biasanya ibu ini akan lebih fokus pada dirinya sendiri, sehingga dia cenderung abai atau cenderung pasif, Bu, terhadap lingkungan sekitarnya. Terus yang kedua, ada yang namanya fase taking hold. Nah, fase taking hold ini adalah fase yang berlangsung antara 3 sampai 10 hari setelah melahirkan. Ya, biasanya pada masa ini si ibu ini udah mulai khawatir nih akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayinya. Ya. Nah, biasanya pada masa ini ibu juga akan lebih sensitif, terus juga lebih mudah tersinggung, apalagi nih, misal pada ibu pos SC yang dia masih merasakan nyeri ya pada bekas lukanya, terus kemudian dia tidak bisa nyusuin, itu malah tambah, nanti ibunya malah khawatir, kenapa ya kok seperti ini ya, kenapa kok aslinya saya nggak keluar ya. Nah, seperti itu, Bu, ya. Terus kemudian ada fase letting go, yang mana pada fase ini si ibu sudah full bisa menerima tanggung jawabnya dan peran barunya sebagai seorang ibu. Nah, biasanya ini berlangsung setelah 10 hari melahirkan. Ya, nah Bapak, karena Bapak ini ya sudah memahami nanti ketika ibunya atau ketika istrinya mengalami masa-masa yang tadi, nah didukung ya. Terus juga nanti minta keluarga yang tinggal di rumah bareng sama si ibunya ini juga turut mendukung, memberikan energi yang positif juga. Karena kenapa? Oh, ternyata hal-hal yang dialami si istri saya itu ternyata normal, ternyata teorinya seperti ini, nggak apa-apa, yang penting didukung ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya gangguan juga pada masa nifasnya ya, ada yang namanya baby blues ya. Nah, baby blues ini yang gimana? Baby blues ini yaitu suatu kondisi di mana ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Terus kemudian si ibu ini mengalami kemurungan pada masa nifas. Kemurungan ini merupakan hal yang umum. Perasaan-perasaan demikian ini akan hilang dalam 2 minggu setelah melahirkan. Nah, proses ini butuh melibatkan banyak orang ya, seperti suami, keluarga, mertua, orang tua ya. Karena apa? Ketika si ibu mengalami masa ini kemudian dia tidak mendapat dukungan dari keluarga, dari suami, dari orang-orang tercinta, maka si ibu ini akan mengalami sedih yang berkepanjangan ya. Makanya keluarga harus tetap memberikan dukungan yang positif terhadap ibunya ya. Jika tidak bisa memberikan feedback yang positif, maka celaan-celaan kita seperti, kok kamu gak bisa nyusuin sih, kok kamu lemes terus sih, cuma luka SC aja kok gak bisa. Nah, itu dihindari. Karena apa? Psikologisnya ibu dalam masa-masa seperti itu sangat rentan. Juga kebutuhan pada masa nifasnya. Yang pertama, kebutuhan nutrisinya ya. Kebutuhan gizi pada ibu nifas, terutama ketika ibu menyusui, ini akan meningkat sekitar 25% ya. Begitu juga dengan ibu pos SC ya. Ibu pos SC boleh makan dan minum setelah 2 jam jika obat bius ketika dia proses persalinan SC-nya dia diberikan secara lokal ya. Akan tetapi jika diberikan yang secara efeknya itu menyeluruh ke seluruh tubuh, maka itu belum boleh. Karena apa? Ada beberapa organ tubuh yang dia masih belum berjalan secara sempurna, makanya tadi harus puasa dulu gitu setelah pembedahan ya. Karena apa? Karena masih ada sisa obat bius di dalam tubuhnya, sehingga organ di dalam tubuh itu masih belum optimal bekerjanya ya.
Nah, ibu yang dia memiliki persalinan dengan pos SC harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein. Untuk apa? Untuk mempercepat pengembalian atau pemulihan dari bekas lukanya, ya, sehingga jaringan-jaringannya itu optimal, ya. Nah, biasanya si ibu ini bisa kentut ataupun membuang gas itu setelah 2 jam pasca operasi. Nah, ketika ibu sudah bisa kentut, sudah boleh diberikan minum, ya. Berarti kalau si ibu sudah kentut, organ pencernaannya itu sudah optimal bekerjanya, ya. Selain itu, kalau tadi kebutuhan nutrisi, sekarang ada kebutuhan cairan. Baik pada ibu nifas dengan melahirkan normal ataupun dengan pos SC, tetap ya membutuhkan cairan sebanyak 8 gelas per hari atau paling sedikit 3 liter per hari, ya. Kebutuhan cairan ini didapatkan dari mana? Dari mengkonsumsi air putih, sari buah, minum susu, minum jus, ya. Terus kemudian ada kebutuhan mobilisasi dini pasca operasi, ya. Apa yang dimaksud mobilisasi dini? Nah, mobilisasi dini pasca operasi yaitu proses aktivitas yang dilakukan setelah operasi, dimulai dari latihan ringan di atas tempat tidur sampai dengan bisa turun dari tempat tidur. Kemudian bisa berjalan ke kamar mandi, bisa berjalan keluar kamar mandi, ya. Biasanya ini prosesnya akan dimulai setelah 24 sampai 36 jam sesudah melahirkan, ya. Jadi ibu akan diajarin gerak, Bu, ya. Dimulai dari kayak miring kanan dulu, miring kiri dulu, kemudian belajar duduk enak kita ajari belajar berdiri enak kita ajarin belajar jalan, kemudian belajar jalan enak sampai kondisi ibu benar-benar pulih, ya. Apakah proses belajar geraknya ini langsung? Enggak, ya. Proses mobilisasi atau belajar gerak ini, Bu, pada hari pertama dilakukan miring kanan dan miring kiri dulu, ya. Ini dilakukan setelah 6 sampai 10 jam ibunya sadar, ya. Nah, kemudian latihan pernafasan sambil tidur terlentang, ya, setelah ibunya sadar. Kemudian pada hari kedua ibu belajar duduk dulu, ya, sambil dianjurkan untuk bernafas dalam lalu menghembuskannya sambil batuk-batuk kecil, ya. Gunanya untuk apa? Untuk melonggarkan pernafasan sekaligus menumbuhkan kepercayaan pada diri ibu bahwa ia akan mulai pulih nih. Kemudian posisi tidur terlentang diubah menjadi setengah duduk, ya. Setelah itu secara berturut-turut ibu yang sudah melahirkan dianjurkan belajar untuk duduk selama seharian, ya. Terus kemudian belajar berjalan, kemudian berjalan berdiri. Nah, pada hari ketiga sampai hari kelima setelah operasi biasanya ini dilakukan. Jadi bertahap, ya, tidak langsung moro-moro bangun, ya, tidak langsung moro-moro berjalan, enggak. Soalnya kenapa? Organ tubuhnya dia belum optimal kinerjanya, makanya kita pelan-pelan dulu ngajarin ibunya gerak, ya. Nah, setelah itu ada yang namanya kebutuhan eliminasi, ya. Kebutuhan eliminasi ini apa? Seperti buang air kecil, buang air besar, ya. Pada umumnya, Bu, ibu nifas dengan bersalinan spontan itu harus sudah berkemih selama 6 jam sampai 3 hari sudah bisa BAB, ya. Tak akan tetapi pada ibu dengan pos operasi dia kan masih terpasang kateter, Bu. Ibu kan masih terpasang kateter ini, ya. Untuk apa? Untuk melakukan pencegahan penumpukan urin, ya. Perawatan luka pasca operasi, ya. Yang pertama harus ganti kasa minimal 1 minggu 1 kali, ya. Kemudian bersihkan luka jika keluar darah dan langsung ganti kasanya, ya. Terus jaga agar luka tidak lembab. Kemudian
menjaga kebersihan agar luka tidak terkena kotoran sehingga tidak terjadi infeksi. Nah, setelah itu gunakan bahan plastik jika akan bersentuhan dengan air. Jadi pakai ini aja, perban yang anti air ya. Nah, selanjutnya keluarga, suami ataupun ibu juga harus tetap memperhatikan pola makan yang sehat dan memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Karena apa? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, zat besi, protein, vitamin itu dapat mempercepat pemulihan sel-sel jaringan tubuh yang rusak ya, sehingga pada luka bekas pos SC ini bagus ya. Terus kemudian komplikasi yang dapat ditimbulkan nih pada pasien dengan pos SC, yang pertama bisa mengalami shock ya, terus gangguan saluran kemih, terus infeksi saluran kemih, kemudian distensia perut, terus terdapatnya infeksi, terus terbukanya luka bekas operasi ya. Terus kemudian ada yang namanya tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasinya. Apa saja? Yang pertama, apabila terdapat cairan bening atau berubah warna yang berasal dari luka ya. Kemudian terdapat pembengkakan yang di luar normal, kemudian adanya kemerahan, adanya nyeri di sekitar luka ya, kemudian adanya nyeri atau bengkak di bagian kaki, ketidaknyamanan yang berlebihan di perut, pendarahan pervaginaan yang abnormal ya. Ketika si ibu mengalami hal yang demikian, segera bawa ke tenaga kesehatan ya. Biar apa? Biar mendapatkan perawatan yang maksimal ya. Kemudian ibu dengan pos SC harus tetap menyusui bayinya ya. Paling tidak bayi itu disusui selama 1 jam ya. Jadi setiap 1 jam bayinya tidur dibangunkan ya. Bayi itu bu memang gampang nangis. Kenapa? Karena yang dikonsumsi hanya ASI saja ya. Pada bayi baru lahir bu, usia 0-6 bulan, ususnya itu dia itu kecil, halus ya, sehingga ketika ASI yang masuk, usus ini meresponnya nyaman, enak ya. Akan tetapi kalau yang masuk ini di luar ASI, misal kayak pisang yang dipepes ataupun nasi yang dipepes, nah ususnya yang biasanya tadi ketika ASI masuk dia enak lancar seperti ini, tapi karena yang masuk dia makanan yang berat-berat, ususnya ini masih belum mampu, akhirnya kinerjanya itu semakin cepat bu ya. Seperti ini. Yang terjadi apa? Pencernaannya terganggu ya. Makanya bayi usia 0-6 bulan kalau ASInya keluar cukup diberi ASI saja ya. Memang akan mudah nangis, berbeda dengan yang dikasih nasi ataupun pepehan pisang, dia akan gampang diem bu, akan gampang kenyang. Tapi tadi ininya ususnya yang nantinya bermasalah ya. Nah ibu, bapak, apakah ada pertanyaan? Oke Bu Bidan, alhamdulillah sudah paham. Berarti sedikit banyaknya hampir sama dengan yang persalinan normal yang Bu Bidan, akan tetapi biasanya pada pasien dengan yang operasi, dia pengembaliannya atau pemulihannya lebih lambat Bu Bidan, kayak belajar gerak dulu, ada aturannya gitu ya Bu Bidan. Terus juga makannya harus yang bernutrisi, tinggi protein, minum susu Bu Bidan. Terus juga tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal yang berat, nggak boleh terlalu dibawa mudi gitu ya Bu Bidan, biar psikisnya kita tidak terganggu Bu Bidan. Terus juga bayinya juga harus ini dikasih ASI saja. Alhamdulillah Bu Bidan, ASI saya lancar. Terus juga tadi sudah diajarin nyusu juga. Iya, benar sekali Ibu. Ternyata Ibu sudah memahami ya sedikit banyak dari apa yang saya jelaskan. Iya, itu sudah bagus sekali Bu. Ya, perawatan lukanya harus tetap dijaga. Nanti 1 minggu 1 kali Ibu kontrol lagi ke sini ya. Terus kemudian bayinya terus disusui, sama sebenarnya Bu seperti persalinan normal pada umumnya, hanya bedanya kalau persalinan dengan pos SC yang tadi itu ya ada bekas lukanya, sehingga Ibu
perlu meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi 2 kali lipat daripada yang biasa untuk pengembalian sel-sel jaringan tubuhnya ya.